Halo, kembali lagi bersama Ibu di materi pemisahan campuran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Baik, dalam pemisahan campuran, berdasarkan sifat-sifat fisika yang dimiliki, zat-zat yang membentuk campuran dapat dipisahkan kembali. Metode untuk memisahkan zat-zat dalam campuran antara lain dengan filtrasi, sentrifugasi, distilasi, kromatografi, sublimasi, evaporasi, dan atraksi magnetik. Filtrasi atau penyaringan. Metode filtrasi menggunakan teknik penyaringan. Metode filtrasi memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen. Sebagai contoh, air dan pasir dapat dipisahkan dari campuran air pasir dengan cara menyaring. Jadi, di laboratorium, alat-alat yang diperlukan dalam proses filtrasi yaitu ada Erlenmeyer, pengaduk, corong penyaring, dan kertas saring. Saat melakukan filtrasi, campuran heterogen yang ditempatkan dalam Erlenmeyer diaduk, lalu didiamkan hingga terbentuk endapan. Nah, campuran heterogen dituang ke corong yang telah dilengkapi kertas saring. Zat padat kan akan tertahan di kertas saring tuh ya. Sedangkan zat cair mengalir melalui pori-pori kertas saring dan terkumpul di Erlenmeyer. Jadi, zat cair hasil filtrasi disebut filtrat, sedangkan zat padat yang tertinggal di kertas saring disebut residu. Sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Alat untuk sentrifugasi adalah sentrifug. Metode sentrifugasi sering digunakan di laboratorium untuk analisis darah. Dengan sentrifugasi, sel-sel darah merah dapat dipisahkan dari plasma darah. Distilasi atau penyulingan. Jadi distilasi merupakan proses pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih zat yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Distilasi dikenal juga dengan istilah penyulingan. Nah, dalam proses distilasi terdapat dua tahapan penting, yaitu penguapan dan pengembunan zat yang diinginkan. Cairan hasil penyulingan atau distilasi disebut distilat. Kromatografi. Kromatografi adalah metode pemisahan zat yang bercampur dalam campuran berdasarkan perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel. Kromatografi dibedakan menjadi 4, yaitu kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, dan kromatografi gas. Kecepatan alir pada proses kromatografi dapat dihitung dengan rumus R sama dengan D1/D2. R adalah kecepatan alir, D1 adalah jarak yang dicapai zat terlarut, dan D2 adalah jarak yang dicapai pelarut. Oke, kita lanjut ke sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan
pada sifat menyublim zat dalam campuran. Proses sublimasi dapat digunakan untuk memperoleh zat yang lebih murni dari campuran menyublim. Prinsip kerja sublimasi mengubah zat padat menjadi uap. Next, evaporasi atau penguapan. Jadi, evaporasi adalah proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Nah, proses evaporasi dapat dilakukan pada campuran materi yang memiliki perbedaan titik didih, seperti pada proses pembentukan garam dari air laut. Nah, sublimasi terjadi dua perubahan wujud zat, yaitu dari padat menjadi gas dan dari gas menjadi padat. Oke, kita lanjut ke atraksi magnetik. Atraksi magnetik adalah metode pemisahan campuran materi yang didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat-zat penyusun campuran. Tanah merupakan salah satu contoh campuran, sehingga terdapat beberapa macam komponen zat di dalamnya, termasuk salah satunya pasir besi. Pasir besi memiliki sifat ferromagnetik, yaitu dapat ditarik magnet dengan baik. Sekian dari video pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman yang lain dapat mempelajarinya juga. Jadi buat teman-teman, buat anak-anak ibu yang terkasih dan tersayang, jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan ke ibu ya melalui WhatsApp pribadi. Baik, thank you for watching.